Takdir sang kaisar naga biru mentari pagi masih menggantung rendah di ufuk timur. Cahayanya menyapu lembut tanah tempat Raksa dan Kobel melangkah meninggalkan perguruan langit senja. Angin berembus perlahan, membawa aroma embun dan dedaunan basah, menambah kesyahduan perjalanan mereka yang baru saja dimulai. Namun, langkah mereka terhenti mendadak. Di kejauhan, 10 sosok berjubah gelap terlihat bertekuk lutut di tanah. Posisi mereka tertunduk, seakan menanti seseorang. Kobel yang berjalan di samping Raksa mengerutkan kening. "Siapa mereka?" "Raksa," tanyanya dengan penuh kewaspadaan. Raksa berdiri tegak, memicingkan matanya untuk mengamati sosok-sosok itu lebih jelas. "Mereka adalah orang-orang yang menyerangku beberapa hari yang lalu," ucapnya pelan. Suaranya tenang namun penuh makna. Kobel mengerutkan dahi. "Tapi, jika mereka musuh, mengapa mereka bersujud seperti itu?" Raksa menghela napas. Ia paham bahwa sahabatnya belum mengetahui siapa dirinya sebenarnya bagi orang-orang dari negeri timur. "Mari kita mendekat. Nanti kau akan mengerti," ucap Raksa akhirnya, sebelum tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Kobel, meski masih bingung, tak ingin tertinggal. Ia pun ikut melesat menyusul Raksa. Pengakuan dari 10 pengawal. Saat Raksa dan Kobel tiba di hadapan 10 sosok misterius itu, mereka semakin menundukkan kepala, seolah enggan menatap wajah pemuda berjubah biru tersebut. Raksa memandangi mereka satu persatu, lalu tersenyum tipis. "Paman-paman sekalian, ternyata kalian sudah pulih dari luka kalian," ucapnya dengan nada lembut. Mendengar suara Raksa, salah satu dari mereka yang memiliki tubuh paling tegap mengangkat wajahnya sedikit. Matanya bergetar. Lalu ia berkata dengan suara bergetar, "Ampuni kami, Kaisar. Ampuni ketidaktahuan kami." Kobel tersentak. "Kaisar." Matanya melebar saat menyadari sesuatu. Sosok-sosok ini memiliki aura yang menakutkan, jauh lebih kuat dibanding kebanyakan pendekar yang pernah ia temui. Namun di hadapan Raksa, mereka justru bertekuk lutut penuh hormat, menyebutnya Kaisar, gelar yang hanya dimiliki oleh seorang Raja Agung. Raksa, seorang Kaisar. Kobel menatap sahabatnya, mencari jawaban. Namun Raksa tetap berdiri dengan tenang, seolah sudah terbiasa dengan perlakuan ini. "Untuk apa paman menghadang jalanku?" tanya Raksa akhirnya. Pria yang memimpin kelompok itu mengangkat wajahnya sedikit. "Kembalilah ke kekaisaran, Kaisar. Kami membutuhkan pemimpin dari keturunan naga biru." Raksa tetap diam. "Habitat seorang kaisar adalah di kerajaan naga biru," lanjut pria itu dengan nada penuh harap. Raksa mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menekan dadanya, seperti beban yang selama ini ia hindari. Ia tak ingin melukai mereka lagi. Namun di sisi lain, ia belum siap untuk kembali ke tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Namun kata-kata berikutnya membuat darahnya berdesir. "Hamba dapat merasakan, Tuan Putri Long Yue telah bangkit dan sedang menunggu kedatangan Kaisar Naga Biru." Raksa terdiam. Long Yue. Nama itu terasa familiar. Seolah ia pernah mendengarnya di suatu tempat. Namun kapan? Di mana? Mengapa hatinya bergetar saat nama itu disebut? "Siapa Long Yue?" tanyanya akhirnya. Sosok itu mengangkat wajahnya penuh hormat. "Tuan Putri Long Yue adalah jodoh Kaisar Naga Biru," jawabnya tanpa ragu. Raksa mengepalkan tangannya perlahan.
Takdir terus menyeretnya kembali ke jalur yang selama ini ia coba hindari. Namun ia belum bisa pergi ke sana. Belum sebelum menyelesaikan satu urusan terakhir. Baiklah. Nanti aku akan ke sana. Ujarnya akhirnya. Tapi tidak sekarang. Aku masih memiliki urusan di sini. Kaisar akan melangkah kemana? Tanya sosok itu dengan penuh hormat. Raksa menatap ke arah barat. Ke tanah yang penuh misteri dan bahaya. Aku akan menuju Wanakeling. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan di sana. 10 sosok itu saling bertukar pandang. Namun mereka tidak bertanya lebih lanjut. Tanpa sepatah kata pun. Mereka bangkit dari posisi berlutut mereka. Lalu, dengan gerakan yang begitu cepat, tubuh mereka melesat ke udara, menghilang bagai bayangan. Wush, wush, raksa berdiri diam di tempatnya. Jubah birunya berkibar oleh hembusan angin yang ditinggalkan oleh 10 pengawal itu. Kobel, yang masih belum pulih dari keterkejutannya, akhirnya bersuara. Raksa, siapa kau sebenarnya? Tanyanya pelan. Raksa menatapnya sekilas, lalu tersenyum kecil. Sahabatmu. Tentu saja. Jawabnya ringan. Namun dalam hatinya, Raksa tahu bahwa takdir telah mulai berputar. Perjalanan ke Wanakeling hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di kejauhan, Putri Long Yue menanti, membawa rahasia masa lalu yang akan mengubah segalanya. Jejak di warung para pendekar. Perjalanan Raksa dan Kobel terus berlanjut, menyusuri jalanan tanah yang dikelilingi pepohonan rindang. Matahari telah beranjak naik, menyinari desa kecil yang tampak sunyi, seolah tersembunyi dari dunia luar. Di kejauhan, Raksa melihat sebuah bangunan sederhana dengan atap jerami yang sedikit miring. Dari dalamnya, kepulan asap mengepul ke udara, membawa aroma harum yang menggoda selera. Sebuah papan kayu tergantung di depan bangunan itu, bertuliskan, Warung Wungu. Sebuah tempat persinggahan bagi para musafir dan pendekar yang melintasi desa. Raksa menoleh ke arah Kobel dan mengangguk. Kita istirahat di sana. Tanpa ragu, mereka berdua melangkah mendekati warung tersebut. Aura bahaya di dalam warung saat melangkah masuk. Raksa dan Kobel langsung merasakan suasana yang berbeda. Ruangan itu dipenuhi oleh para pendekar. Hampir semua pengunjung memiliki pedang yang tergantung di bahu mereka atau tergeletak di meja. Mata-mata tajam sesekali melirik ke sekeliling, waspada terhadap kehadiran orang asing. Raksa memperhatikan dengan tenang. Sebagian besar dari mereka bukan sekadar pendekar biasa. Ada aura kuat yang menyelimuti beberapa sosok di sana. Beberapa berasal dari perguruan terkenal. Sementara yang lain tampak seperti pemburu bayaran atau prajurit yang pernah bertempur di medan perang. Seorang pria berbadan kekar dengan luka melintang di wajahnya tertawa keras, memukul meja hingga gelas-gelas berisi arak berguncang. Di sudut lain, seorang pria bertopeng duduk diam. Hanya tangannya yang bergerak perlahan, menggenggam sumpit untuk mengambil potongan daging dari mangkuknya. Raksa dan Kobel tetap melangkah dengan tenang, memilih meja di sudut yang sedikit terpisah dari yang lain. Saat mereka duduk, percakapan di warung itu perlahan mereda. Seolah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan di tempat ini. Beberapa pendekar mencuri pandang ke arah Raksa dan Kobel, mencoba menilai mereka. Namun Raksa tetap tenang, membiarkan situasi berkembang dengan sendirinya. Seorang pelayan tua mendekat, menyekat tangannya dengan kain sebelum berbicara. Silakan, tuan-tuan mau pesan apa?
Apa yang paling enak di sini? Tanya Kobel dengan nada santai, mencoba mencairkan suasana. Pelayan itu tersenyum samar. Kami punya sup ayam pedas dan nasi bakar. Juga arak merah dari lereng gunung. Baik, beri kami 2 porsi sup dan nasi bakar, ucap Raksa. Pelayan itu mengangguk dan bergegas ke dapur. Namun Raksa masih bisa merasakan mata-mata yang terus mengawasi mereka. Dari sudut ruangan, seorang pria berambut panjang dengan pakaian hitam berdiri. Melangkah mendekati meja mereka. Di punggungnya, tergantung sebuah pedang besar dengan sarung yang penuh goresan. Menandakan pedang itu telah lama digunakan dalam banyak pertempuran. Pria itu berhenti tepat di depan meja Raksa dan Kobel. Menatap mereka dengan dingin. Kalian bukan orang dari sekitar sini, ucapnya dengan suara berat. Kobel mendongak. Sedikit tersenyum. Lalu, apakah itu masalah? Pria itu tidak menjawab. Tetapi matanya menajam. Raksa tetap duduk dengan santai. Jemarinya mengetuk ringan permukaan meja. Kalau kau punya urusan dengan kami, katakan saja langsung. Pendekar berbaju hitam itu menyipitkan mata. Lalu bergumam. Aku merasa pernah melihat wajahmu. Sepertinya namamu sedang banyak dibicarakan di kalangan pendekar. Raksa menatapnya tanpa ekspresi. Tiba-tiba, suara seseorang dari sudut warung memecah ketegangan. Dia adalah Kaisar Naga Biru. Semua mata langsung tertuju ke arah Raksa. Hening. Sejenak. Hanya suara angin yang berhembus dari jendela. Pria berambut panjang itu sedikit mundur. Tatapannya berubah menjadi penuh kehati-hatian. Beberapa pendekar lain yang tadinya bersikap acuh, kini mulai memperhatikan Raksa dengan lebih serius. Kobel mendesah pelan. Nah, sekarang semuanya jadi ribut. Raksa tetap tenang. Hanya menatap pria itu dengan sorot mata tajam. Di saat yang bersamaan, suara langkah kaki berat terdengar dari luar warung. Seseorang baru saja tiba. Raksa merasakan aura kuat dari orang itu. Dan ia tahu bahwa perjalanannya di tempat ini tidak akan berjalan dengan mudah. Pertumpahan darah di halaman warung Wungu Raksa dan Kobel melesat keluar dari warung, meninggalkan suasana penuh ketegangan di dalamnya. Namun, langkah mereka baru saja menjejak halaman ketika terdengar derap kaki yang berat dan cepat. Jangan biarkan mereka pergi. Suara itu menggema, disusul dengan 4 sosok yang langsung melompat keluar dari bayangan warung. Mereka adalah pendekar dari bara malam, kelompok yang setia kepada Wana Keling. Mata mereka dipenuhi kebencian. Dan tanpa basa-basi, mereka menghunus pedang mereka. Pedang hitam yang menghancurkan. Kobel berdiri di depan. Sementara Raksa tetap tenang di belakangnya. Menyaksikan dengan tatapan tajam. Salah satu lawan, seorang pria bertubuh besar, mengayunkan pedangnya yang dilapisi energi merah menyala. Mati kau! Ia berteriak dan menerjang Kobel. Namun sebelum pedang itu mendekat, pedang hitam di tangan Kobel sudah bergerak lebih dulu. Swish! Dalam satu tebasan cepat, udara terasa bergetar. Seolah ada gelombang tak kasat mata yang muncul dari bilah pedang itu. Duar! Sebuah ledakan dahsyat terjadi ketika pedang Kobel berbenturan dengan pedang lawan. Pria bertubuh besar itu terpental keras. Dadanya terkoyak. Darah menyembur ke tanah. Ia tak sempat berteriak. Tubuhnya langsung jatuh tak bernyawa. Yang lain tersentak. Mereka kini sadar bahwa pedang hitam di tangan Kobel bukanlah senjata biasa. Ilmu apa itu? Salah satu dari mereka berteriak.
Tetapi ketakutan sudah melanda mata mereka. Kobel mengangkat pedangnya, yang kini memancarkan aura hitam kebiruan. Angin mulai berputar di sekeliling bilahnya, menandakan bahwa senjata itu mengandung dua elemen kuat, angin dan air. Jika kalian masih ingin hidup, pergilah sekarang, ujar Kobel dengan suara dingin. Namun, mereka yang tersisa tidak peduli. Dengan teriakan marah, ketiga pendekar yang tersisa langsung menyerang secara bersamaan. Kobel hanya tersenyum tipis. Bodoh, gumamnya. Swoosh. Dalam satu gerakan, pedang hitamnya berputar di udara, menciptakan badai kecil yang menyapu ke depan. Duar, duar, duar. Tiga tubuh terpental ke belakang. Masing-masing terkena serangan ganas dari tebasan tak terlihat. Darah berceceran di tanah. Dua dari mereka langsung tewas. Sementara yang ketiga merangkak dengan tubuh penuh luka. Pria yang masih hidup itu gemetar. Wajahnya penuh kengerian. Ini bukan ilmu manusia. Ia tergagap, sebelum akhirnya terkulai tanpa nyawa. Perjalanan ke Wana Keling Raksa, yang sejak awal hanya menyaksikan pertempuran itu, kini melangkah maju. Ia menatap mayat-mayat di halaman warung, kemudian menatap Kobel dengan ekspresi datar. Pedang itu semakin ganas. Kobel menghela napas, kemudian menusukkan pedangnya ke tanah, membiarkan sisa energi menghilang. Ya. Tapi sekarang sudah lebih bisa kukendalikan. Tanpa berkata lebih banyak, keduanya pun melesat ke arah barat, meninggalkan warung wungu yang kini penuh dengan bau darah dan ketakutan. Tujuan mereka jelas, Desa Wana Keling. Sebelum Raksa pergi ke negeri timur, ia harus menyelesaikan urusan di Tanah Jawa terlebih dahulu. Dan Wana Keling, pemimpin bara malam, adalah salah satu penghalang terakhir di jalannya. Langit semakin gelap saat mereka menghilang dalam bayangan malam, menuju pertempuran yang lebih besar.